Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja. Kali ini gue mau membahas tentang perbedaan dari kamera DSLR dengan prosumer. Kalau di video yang dulu gue pernah bahas juga perbedaannya DSLR dan prosumer, tapi hanya dari gambar. Jadi mungkin kurang jelas atau ada yang belum jelas. Jadi sekarang gue bikin lagi dengan fisik. Jadi ini ada kameranya gitu, biar kelihatan perbedaannya apakah signifikan atau tidak. Tujuan gue bikin video ini adalah untuk kalian yang belum paham atau belum tahu perbedaannya, biar nggak ditipu sama penjual kamera. Biasanya gini, kita kalau yang orang awam itu mau beli kamera, nanyanya itu kamera yang bagus atau mungkin megapikselnya aja. Jadi kamera yang bagus, yang megapikselnya gede atau besar, itu biasanya sih kameranya bagus gitu kan, sepengetahuan orang awam yang belum mengenal kamera. Jadi ternyata kamera itu banyak jenisnya ya. Kalau biasanya orang awam taunya hanya SLR ataupun DSLR atau kamera pocket ya, atau compact gitu, yang kamera saku yang bisa dikantongin kemana-mana. Nah ternyata kamera itu ada beberapa jenis. Yang gue tahu ya, kamera itu ada DSLR seperti yang ini, kemudian ada jenis mirrorless atau yang tanpa cermin. Jadi dia mirip DSLR, bisa dilepas lensanya, tapi bodinya lebih kecil, biasanya kotak, bodinya kotak doang kayak gini nih, tapi lensanya bisa dilepas. Itu mirrorless atau mirrorless. Kemudian ada di tahap yang kedua itu prosumer. Jadi di bawahnya DSLR itu ada prosumer. Prosumer ini bisa disebut dengan kamera bridge karena dia menjembatani antara kamera pocket dengan kamera DSLR. Jadi kalau yang kalian belum pernah pegang DSLR, sebaiknya sih ya buat belajar, gua saranin sih pakai prosumer dulu, karena kamera ini udah ada menu-menunya seperti DSLR, tapi lebih mudah pemakaian dan cara setting-settingnya. Nah kemudian ada juga kamera compact atau kamera pocket atau kamera saku, kemudian ada juga action cam. Itu aja sih yang gue tahu. Sebenarnya masih banyak lagi kamera kayak kamera instan gitu kan, terus kamera analog yang zaman dulu. Nah sekarang kita akan bahas tentang perbedaan prosumer yang ini nih, dua nih, dan DSLR. Jadi untuk yang kamera lain nanti dulu lah, bahasnya gampang gantian. Secara fisik ya bisa kalian lihat sendiri nih. Ini DSLR merek Canon. Rata-rata DSLR sih besarnya sama ya. Ada yang lebih besar dari ini, ada juga yang lebih kecil dikit dari ini. Nah kemudian ini adalah prosumer merek Sony. Tuh, secara fisik sih hampir mirip ya. Jadi sama-sama ada hand gripnya atau pegangan tangan seperti ini tuh ya. Jadi tangan bisa enak megangnya seperti ini. Kemudian dari besarnya juga hampir sama. Tuh, beda dikit doang sih. Ya kan? Ini juga sama deh ini. Kalau misalkan dibandingin begini tuh, lebarnya hampir sama ya. Lebarnya ini hampir sama. Kemudian ininya tuh liatin ya, besarnya juga hampir sama. Jadi biasanya kalau yang jahat ya, atau dia pengen cari untung, penjual bohongin kita mau beli kamera DSLR kayak gitu, ditawarin sama penjualnya yang ini aja, ini lebih bagus. Dia bilangnya megapikselnya lebih banyak. Iya sih, memang ini 20 megapiksel dan yang Canon hanya 18 megapiksel. Tapi bukan berarti ini akan menghasilkan foto lebih bagus ya prosumer ini. Kemudian dibilangin ini bisa zoom
sampai jauh banget loh. Sedangkan kalau yang DSLR itu enggak kayak gitu kan. Kemudian pokoknya melebih-lebihkan lah gitu. Jadi gue pengen kasih tahu bahwa DSLR ini seharusnya lebih bagus dibandingkan dengan prosumer. Karena apa? Karena dia memiliki settingan yang lebih komplit, kemudian sensornya lebih besar, dan kalau sensor lebih besar otomatis kan fotonya juga lebih bagus ya, lebih terang, lebih detail yang dihasilkan. Dan kelebihan lainnya itu lensanya bisa diganti-ganti. Oke, langsung aja yang pertama perbedaannya. Tadi ukuran fisiknya prosumer itu selalu lebih kecil daripada DSLR. Tapi mungkin ada beberapa yang sama ya, karena DSLR-nya yang kecil. Tapi menurut pengetahuan gue ya, ini prosumer Sony DSC-HX350 ini udah paling besar. Enggak deh, ada yang lebih besar lagi, yaitu kayak Nikon P900 atau Nikon P1000. Itu dia lebih besar lagi bodinya, ya hampir sama kayak DSLR ini. Jadi nggak selalu lebih kecil, tapi perbedaan umumnya prosumer itu memiliki diameter atau ukuran fisik ini yang lebih kecil daripada DSLR. Ini juga disebutnya prosumer ya. Nanti gue jelasin di poin selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, itu ukuran sensor prosumer lebih kecil daripada DSLR. Kayak yang tadi gue bilang, kalau DSLR itu ada APS-C, terus full frame juga ada sensornya. Kalau prosumer itu maksimal sepengetahuan gue, itu sensor terbesarnya 1 inch besarnya ya. Itu dipakai di Sony RX100 kalau nggak salah. Jadi paling besar 1 inch sensor pada prosumer. Ya kalau misalkan kalian udah terlanjur datang kan nggak mungkin nanya ukuran sensornya berapa sih. Bisa sih nanya ukuran sensornya berapa, tapi lebih bagus kalau kalian survei dulu sebelum membeli kamera. Jadi biar kalian tahu perbedaannya, ini kamera prosumer atau bukan sih dari ukuran sensornya. Tapi kalau misalkan ukuran sensor terlalu susah atau terlalu ribet nyarinya gitu, ada poin yang ketiga yang membedakan, yaitu ukuran diameter lensanya prosumer umumnya lebih kecil dibandingkan dengan DSLR. Seperti ini diameter lensanya 55 mm. Kalau yang DSLR berapa ya ini? 58. Jadi beda dikit sih ya, beda 3 mili doang. Tapi ya umumnya sih lebih kecil. Dan kayaknya ya ini yang terlalu besar gitu diameternya. Gue pernah punya prosumer Nikon dan Sony yang tipe lain ya. Itu ukurannya yang Nikon 49 dan yang Sony hanya berapa ya, 45 kalau nggak salah, 45 mm. Dan ini malahan lebih kecil lagi nih. Ini ukurannya 39. Ini ukurannya 39 mm. Jadi umumnya ukuran diameter ya, diameter itu ini besar ininya nih, lensanya itu umumnya lebih kecil kalau yang prosumer. Kemudian lebih pendek juga tuh. Ini kitnya ya, kitnya. Ya kalau ada yang lensa fix itu lebih kecil lagi, biasanya lebih pendek lagi. Tapi ini yang kitnya biasanya kalau pembelian DSLR itu lensanya ukuran normalnya segini dan prosumer hanya segini. Kemudian yang poin selanjutnya nomor 4, yaitu beberapa lensa prosumer bisa di zoom sangat jauh atau bisa disebut super zoom. Seperti ini contohnya. Ini Sony DSC-HX350 bisa di zoom sampai dengan 50 kali zoom. Nih di sini ada tulisannya. Kelihatan nggak ya? 50 kali zoom ya. Tapi hanya beberapa yang bisa super zoom. Selebihnya sih ada yang hanya 10 kali zoom,
kemudian 30 kali zoom kayak gini. Ini hanya 4 kali zoom, tapi bisa disebut dengan prosumer, bukan kamera pocket. Nah, kemudian ada juga yang bahkan sampai 100 kali zoom ya, atau 100 lebih. Jadi bisa jarak 2 kilo itu kelihatan. Jadi sangat dekat. Kemudian yang poin berikutnya, nomor 5, itu di lensa prosumer tidak banyak tulisan seperti lensa DSLR. Biasanya di lensa prosumer itu ada tulisan zoomnya berapa kali. Nah, ini contohnya lensa prosumer, nggak ada tulisan apa-apa, cuman kayak gini doang. Ini indikator untuk manual sama manual fokus sama digital fokus. Kemudian susah fokusnya nih, depannya sini juga cuman tulisan car zeiss ya, susah dibukanya filternya, kelihatan nggak sih? Nah, ini kayak ya pokoknya gue bacain aja deh. Car zeiss, kemudian sonar vario, terus sama aperture-nya, informasi aperture-nya. Udah gitu doang, nggak ada lagi. Ini biasanya di sini nih ada tulisannya berapa kali optical zoom-nya. Kalau yang ini di prosumer ini itu juga sama, di depannya itu cuma tulisan gitu doang. Nggak kelihatan ya, susah fokusnya ini sekarang. Nah, ya pokoknya ini tulisan Pentax lens, kemudian aperture-nya berapa, sama bukaan diameternya 24 mili. Focal length-nya, bukan. Nah, kalau yang di DSLR itu banyak banget tulisannya tuh, rame. Ini buat stabilizer, kemudian ada autofocus, manual fokus, kemudian di sebelah sininya nih, di sekelilingnya tuh ini ada focal length-nya, ya kan, tuh ada focal length-nya. Tuh banyak banget tulisannya focal length. Kemudian di depan sininya juga ada spesifikasinya tuh. Kemudian di sebelah sini tuh ada lagi tulisannya macro lens lah, zoom lens, segala macem. Nah, terus yang poin selanjutnya itu viewfinder, atau kayak ginian nih, yang jendela bidik buat ngintip kayak gini. Itu kalau yang di prosumer jenisnya electronic viewfinder, sedangkan di DSLR itu optical viewfinder. Bedanya apa? Nanti detailnya sih gue jelasin di video yang lain ya. Sekarang simpelnya aja dulu. Kalau optical viewfinder kayak DSLR ini dia bisa dilihat. Jadi bisa sebelum kita menyalakan ataupun kameranya, saat posisi kameranya mati pun ini masih bisa dilihat. Ini kan kamera ini kan mati nih ya, ini nggak nyala, tapi dia bisa dilihat. Kelihatan nggak sih? Tuh, ya kan? Kelihatan kan? Jadi dia ada gambarnya atau kelihatan walaupun mati kameranya. Tapi kalau yang elektronik kayak prosumer gini, ini nggak ada apa-apanya. Tuh, kalau kameranya mati dia nggak ada. Ya kan, nggak ada kan? Tuh, nggak ada apa-apanya. Gelap, jadi dia tetap mati juga. Nah, kemudian yang ketujuh itu tombol shutter prosumer itu pasti ada tuas zoom atau untuk memperbesar foto ya. Jadi setiap gue udah punya 4 kali ganti prosumer, selalu ya di sininya
di tombol shutternya selalu ada tuas untuk zoom in dan zoom out. Sedangkan DSLR enggak. Nih, kalau ingin lebih dekat, ini tombol shutter kan, ini ujungnya selalu ada gini nih, tuh. Nah ini selalu ada ininya nih, tuas untuk zoom in dan zoom out. Nah yang ini juga nih ada tuasnya, kelihatan nggak nih, tuh ini lebih gede tuasnya, kelihatan ya. Jadi ini tombol shutter, ini ada tuasnya. Kalau yang DSLR itu tombol shutternya ini dan dia polos, nggak ada tuasnya untuk zoom. Tapi dia zoomnya itu di sini nih, di lensa. Dia langsung. Prosumer juga ada sih sebenarnya, beberapa tuh yang pakai kayak ginian, ring focus atau ring zoom tuh. Tapi dia harus kondisi hidup kameranya atau nyala. Kemudian yang terakhir itu semua DSLR pasti ada hot shoe-nya. Hot shoe itu yang mana? Hot shoe itu yang ini nih. Ini yang ini. Hot shoe. Jadi semua DSLR itu pasti ada hot shoe-nya. Kalau nggak ada, kemungkinan besar itu bukan DSLR tapi itu prosumer. Walaupun fisiknya mirip tuh kayak gini, ini nggak ada, tapi prosumer pun ada yang disertai dengan hot shoe. Ini juga nggak ada tuh, nggak ada hot shoe-nya, yang ini ada. Nah, hal yang paling penting yang membedakan antara prosumer dan DSLR itu adalah lensanya. Kalau DSLR lensanya itu bisa dicopot kayak gini tuh, bisa dilepas dan bisa juga dijual terpisah, body only dan jual lensanya doang. Tapi kalau prosumer itu nggak akan bisa dilepas ya. Jadi prosumer dan DSLR perbedaan paling mencolok, kalau kita beli kamera biar nggak ditipu, langkah pertama yang dilihat adalah lensanya. Jadi kalau misalkan DSLR itu lensanya selalu bisa dibuka ya, selalu bisa dicopot. Kalau misalkan nggak ngerti cara nyopotnya, minta abangnya untuk copotin. Bang, coba copotin lensanya dong, kayak gitu. Misalkan mau buat apa emang? Mau tahu aja, alasannya gitu. Tapi kalau kalian ingin membeli atau baru mau belajar, sebaiknya sih beli prosumer seperti ini ya. Ya udah. Cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga kalian paham, semoga mengerti, dan semoga tidak ditipu penjual. Jadi kalau kalian pengen beli kamera DSLR, karena apa ya, penjual nipu itu karena harga prosumer biasanya lebih murah dibandingkan dengan DSLR. Kalau yang kualitasnya biasa aja ya, tapi kalau yang kualitasnya bagus ya bisa sampai 10 juta harga prosumer. Jadi biasanya gitu sih. Kalau kalian punya budget 4 juta atau 5 juta mau beli DSLR, jangan sampai ketipu ya. Jangan sampai ketipu dengan alasan atau dengan iming-iming, oh ini lebih bagus, ini lebih bagus. Tapi kalau kalian emang niat pengen dari awalnya pengen beli prosumer, ya silahkan beli prosumer dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai di sini dulu videonya. Semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.